Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Henry Septa, Wali Kota Padang, akan menjelaskan tentang program pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020. Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dengan luas daratan 694,96 km persegi dan luas lautan 905 km persegi. Secara administrasi pemerintahan, Kota Padang memiliki 11 kecamatan dengan 104 kelurahan. Total jumlah penduduk sebesar kurang lebih 910.000 jiwa. Kota Padang didominasi oleh kawasan lindung sebesar 71% dan kawasan budidaya sebesar 29%. Terdapat 19 pulau, 5 sungai besar, dan 16 sungai kecil. Topografinya berupa daratan rendah dan perbukitan dengan ketinggian dari 0 sampai dengan 1.800 meter di atas permukaan laut. Kondisi lingkungan Kota Padang untuk aspek tata guna lahan dinominasi oleh hutan sebesar 69%. Sisanya yaitu lahan untuk perkebunan 6,67%, lahan kering 2,95%, dan lahan sawah 8,26%. Kawasan laut Kota Padang terdapat 8 kawasan terumbu karang dengan status satu kawasan sangat baik, yaitu Pulau Bindalang, 2 kawasan kondisi senang, yaitu Pulau Pasumpahan dan Pulau Sibonta, dan 5 kawasan dengan kondisi rusak, yaitu Pulau Sironjong, Pulau Sikuai, Pulau Setan, Pulau Ular, dan Pulau Siranda. Hasil perhitungan indeks kualitas air menunjukkan nilai 66,55 yang termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan hasil pemantauan, Sungai Batang Arau di Kota Padang berstatus cemar ringan. Untuk kualitas udara cenderung membaik. Hal ini terlihat dari meningkatnya indeks kualitas udara yang sebelumnya 73,77 menjadi 74,51 pada tahun 2020. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup IKLH Kota Padang secara keseluruhan dari 68,70 menjadi 71,53. Kota Padang memiliki permasalahan lingkungan yang kompleks. Perubahan kondisi lingkungan menjadi perhatian dan menjadi topik pembicaraan di pemerintahan. Dari hasil konsultasi publik dalam perumusan isu prioritas permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang, maka diperoleh 4 isu prioritas, yaitu 1. Pengelolaan sampah, 2. Kebencanaan, 3. Rendahnya penegakan hukum lingkungan, 4. Alih fungsi lahan. Pengelolaan sampah menjadi urutan pertama dalam isu prioritas. Program dan kegiatan yang dilakukan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah. Dalam dokumen kebijakan strategis daerah di tahun 2019 tertuang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang meliputi target 20% pengurangan dan 80% penanganan pada tahun 2020. Untuk pencapaian target ini telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan di sumber-sumber sampah seperti pemukiman, swalayan, restoran, hotel, pasar, dan sekolah. Hasilnya tercapai 20,40% pengurangan dan 75% penanganan sampah.
Kebijakan strategi dalam pengelolaan sampah di Kota Padang pada tahun 2018 memberikan hasil diterimanya Piala Adipura dan penghargaan kinerja pengurangan sampah. Kebijakan dan strategi yang dilakukan antara lain: pertama, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat kelurahan. Kedua, mendorong tumbuhnya bank sampah baru dengan target tahun 2025 satu kelurahan, satu bank sampah. Ketiga, mendorong aktivitas pengepul di Kota Padang untuk dapat ditingkatkan usahanya sebagai pusat daur ulang. Keempat, pembinaan sekolah madrasah menjadi sekolah atau madrasah adiwiyata. Kelima, Peraturan Wali Kota Padang nomor 36 tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Keenam, menerbitkan Peraturan Wali Kota nomor 109 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Ketujuh, menerbitkan Peraturan Wali Kota nomor 39 tahun 2021 tentang pengelolaan dan pemasaran produk daur ulang. Implementasi Peraturan Wali Kota nomor 36 tahun 2018 tentang pengendalian kantong belanja plastik juga telah dilaksanakan pada swalayan dan restoran, serta ditargetkan pada tahun 2022 pada pasar tradisional. Implementasi Peraturan Wali Kota nomor 39 tahun 2021 tersebut di atas telah dilaksanakan di swalayan dan mal di Kota Padang. Kebencanaan merupakan isu prioritas kedua karena Kota Padang berada di antara lempeng Samudra Hindia dan lempeng Australia dan membentuk zona Benioff. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak. Kota Padang merupakan daerah yang mempunyai curah hujan yang relatif tinggi dengan rata-rata curah hujan 348 mm per bulan, sehingga berpotensi terjadinya banjir sedang atau banjir tinggi, bahkan banjir bandang. Sebagian besar perairan pantai di Kota Padang berhubung langsung dengan laut lepas. Hal ini menyebabkan kecepatan arus dan gelombang menuju pesisir pantai besar dan mengakibatkan abrasi pantai. Demi meminimalisir dampak bencana yang terjadi di Kota Padang, pemerintah Kota Padang telah melakukan upaya mitigasi baik secara struktural maupun non-struktural. Untuk mitigasi bencana banjir dan longsor di daerah aliran Sungai Das dapat dilakukan dengan membangun tanggul sungai dan melakukan pembersihan dan pelebaran drainase. Untuk mitigasi gempa, dibangun shelter dan jalur evakuasi di zona merah bencana tsunami, memasang peta evakuasi bencana di tempat-tempat strategis di Kota Padang, serta menyiapkan sarana prasarana untuk mengatasi kebencanaan berupa peralatan kebencanaan seperti karabiner, harness, dan tandung, atau peralatan penyelamat bencana seperti pelampung, dayung, dan alat angkut apung berupa perahu karet. Pemerintah Kota Padang melakukan mitigasi dan upaya dalam mengatasi bencana seperti: pertama, membangun konstruksi pemecah gelombang di sepanjang pantai Padang untuk mengatasi abrasi pantai. Kedua, memperbaiki drainase untuk menampung air hujan agar tidak terjadi banjir. Isu prioritas yang ketiga adalah rendahnya penegakan hukum lingkungan. Untuk mengatasi isu tersebut, diperlukan pengawasan dan teguran tegas terhadap lembaga, badan usaha, dan perorangan yang melanggar peraturan terkait pengelolaan lingkungan. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan insentif kepada perorangan berupa uang sebesar Rp100.000 untuk setiap pelaporan atas pelanggaran pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Padang juga memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perorangan yang melakukan pelanggaran tertib penanganan sampah. Disinsentif yang diberikan berupa penghentian subsidi, penghentian pengurangan pajak daerah, dan retribusi daerah, serta denda dalam bentuk uang atau barang atau jasa.
kita telah melaksanakan tindakan pidana ringan Tepiring kepada 8 orang warga Kota Padang. Pada tahun 2020 telah didirikan pos pengawasan K3 di Dinas Lingkungan Hidup yang ditempatkan di beberapa titik kontainer untuk melakukan pengawasan dan teguran kepada masyarakat yang tidak membuang sampah ke dalam kontainer. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mempunyai tim penegakan hukum yang bekerja setiap hari menyisir jalan-jalan di Kota Padang untuk melakukan penindakan bagi masyarakat yang membuang sampah bukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tingginya alih fungsi lahan merupakan isu prioritas keempat. Meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, kegiatan usaha, dan akses jalan telah menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak dapat dihindarkan. Keberadaan pemukiman baru menyebabkan tutupan lahan menjadi menurun, sehingga berkurangnya daerah resapan air. Jika tidak dikendalikan, maka tingginya alih fungsi lahan juga akan menjadi pemicu bencana. Untuk itu, upaya yang dilakukan dalam mengendalikan alih fungsi lahan antara lain, pertama, melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kedua, adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2019-2024. Dalam RPJMD ini disebutkan bahwa dalam mencapai misi meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, maka arah kebijakan tahun ketiga yang berkaitan dengan isu prioritas adalah penataan lingkungan perkotaan yang hijau, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana. Ketiga, kebijakan mempertahankan lahan produktif di Kota Padang, yaitu tidak adanya pemberian izin untuk alih fungsi lahan pada lahan produktif sawah beririgasi teknis, serta himbauan kepada pemilik lahan untuk mempertahankan sawah beririgasi non-teknis untuk tidak dialih fungsikan. Keempat, pelaksanaan penghijauan pada 6 kecamatan di Kota Padang dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 6.875 batang. Sebagian pohon yang ditanam merupakan pohon penghasil buah, sehingga selain berfungsi sebagai perbaikan ekosistem, juga bermanfaat sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat. Kelima, pelaksanaan reboisasi pada lahan seluas 150 hektar dengan jumlah pohon yang ditanam sebanyak 77.400 batang. Keenam, melakukan monitoring degradasi lingkungan yang difokuskan untuk melihat tingkat kerusakan tanah dan produksi biomasa yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Pemerintah Kota Padang memiliki inovasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat dan OPD dengan mengadakan lomba K3 kantor, kelurahan, dan masjid. Lomba K3 untuk kantor, kelurahan, dan masjid bertujuan untuk mendorong penanggung jawab wilayah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan ruang hijau. Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Dinas Pariwisata menyisir pantai Padang untuk membersihkan pantai dari sampah. Dan untuk mengelola sampah yang menggunakan alat berat, Dinas PUPR selalu siap menurunkan alat beratnya, dan Dinas Lingkungan Hidup menurunkan juga kendaraan operasional dan truknya. Memasang kubus apung dan perangkat sampah pada sungai dan shelter. Kubus apung dan perangkat sampah ini digunakan untuk menjaring sampah yang hanyut di sungai dan shelter, sehingga sampah-sampah tersebut tidak akan masuk ke laut. Mendorong kerjasama antara bank sampah binaan dan pengusaha retail telah juga dilakukan. Produk bank sampah berupa kantong belanja telah dipasarkan oleh retail dan mall serta swalayan. Green Fresh Container Kota Padang memiliki lebih dari 100 kontainer sampah atau TPS. Namun, penempatan kontainer kerap kali ditolak oleh masyarakat sekitar karena terganggunya estetika lingkungan dengan keberadaan kontainer yang terkesan kumuh dan bau,
Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menciptakan inovasi untuk mencari solusi dari permasalahan kontainer ini, yaitu Grand Fresh Container. Inovasi ini berfokus pada merubah tampilan lokasi kontainer dengan penghijauan dan pengadaan taman vertikal. Juga menyediakan perahu sampah yang berfungsi membersihkan sampah di perairan sungai, menciptakan batang harau bersih dan indah. Pada akhir tahun 2020, Kota Padang telah memprogramkan peningkatan kualitas air sungai Batang Harau yang dimulai dari aktivitas masyarakat peduli lingkungan untuk membersihkan sungai, hingga kerjasama dengan negara Jerman melalui program Growth Incentive Zone. Tujuan dari aktivitas dan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sungai Batang Harau, sehingga nantinya dapat menarik wisatawan yang datang melihat keindahan Jembatan Siti Nurbaya dan muara sungai Batang Harau. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten ini oleh semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kualitas lingkungan dapat dikendalikan. Melalui video ini kami menyampaikan bahwa pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan aturan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terwujud kualitas lingkungan hidup Kota Padang yang semakin baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapril Alkani, Ketua DPRD Kota Padang. Kami DPRD Kota Padang terus mendorong pengharusutamaan isu lingkungan dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Semua itu diwujudkan dalam menjalankan fungsi kedewanan, yaitu pertama, fungsi legislatif. Telah dihasilkan 8 peraturan daerah bidang lingkungan hidup oleh DPRD Kota Padang bersama pemerintah Kota Padang sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, yaitu 1. Perda nomor 3 tahun 2006 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 2. Perda nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. 3. Perda nomor 8 tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Perda nomor 11 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah air domestik. 5. Perda nomor 8 tahun 2016 tentang pohon pelindung. 6. Perda nomor 3 tahun 2017 tentang ruang terbuka hijau. 7. Perda nomor 5 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. 8. Perda nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun 2010-2030. Kedua, fungsi anggaran. DPRD Kota Padang telah menganggarankan sebanyak 75,54 miliar rupiah. DPRD juga telah menganggarankan dalam bentuk dana pokok pikiran Dewan terkait lingkungan hidup berupa 1. Pengadaan becak motor sebanyak 38 unit dengan nilai 1,2 miliar rupiah yang selanjutnya diserahkan pada masyarakat sebagai sarana pengelolaan kebersihan di tingkat RT, RW, dan kelurahan. 2. Pengadaan mesin potong rumput sebanyak 97 unit senilai 259 juta rupiah dan mesin sinso sebanyak 6 unit senilai 60 juta rupiah untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau dan pohon pelindung. 3. Pembuatan taman tematik senilai 359 juta rupiah. Fungsi ketiga,
dari DPR adalah fungsi pengawasan. DPRD Kota Padang telah melakukan pengawasan kepada pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, hearing, dan tinjauan lapangan. Akhir kata, kami DPR Kota Padang sangat mendukung segala upaya pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, indah, nyaman, dan berkelanjutan bagi warga Kota Padang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.